Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita dalam ibadah keluarga pada sore dan menjelang malam hari ini. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita bersama terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena pemeliharaan dan campur tangan-Mu hingga saat ini, kami boleh senantiasa menerima sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Bahkan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah satu perikop pencobaan di padang gurun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah menuntun dia ke padang gurun. Dan di sana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Injil Matius menceritakan sebelum Yesus memulai seluruh pelayanannya yang berawal dari Galilea, dia harus mengalami pencobaan di padang gurun. Pengalaman yang terjadi dalam pemahaman firman Tuhan ini mengajarkan kita akan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, jangan pernah kita menggantungkan hidup pemberian Tuhan pada hal-hal yang bersifat sementara saja. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Di mana setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan laparlah Tuhan Yesus. Dan saat itu iblis mencoba menggoda Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaannya dan sisi kealahannya. Iblis menyentuh sisi kealahannya dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Seolah-olah iblis mau bilang bahwa sekarang engkau lapar dan cara yang paling mudah dan cepat adalah memakai kuasamu untuk merubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya manusia membutuhkan makanan dan hal-hal jasmani lainnya. Status, kekayaan, dan sebagainya. Namun semua ini bukanlah segala-galanya untuk kehidupan manusia. Kita hidup bukan hanya dari hal-hal jasmani, tetapi dari firman Tuhan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Iblis menggunakan strategi ini supaya manusia menjadikan hal-hal jasmani itu sebagai hal yang utama, agar mereka jauh dari kehendak Tuhan. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Kita hidup dalam masyarakat yang menerapkan pola pikir, jalan pintas yang gampang dan cepat, meskipun hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita melihat dalam cerita Injil Lukas, orang kaya disebut bodoh bukan karena ia kaya, tetapi dia disebut bodoh karena ia mempercayakan hidupnya pada seluruh kekayaannya, bukan pada kehendak Tuhan. Sehingga ia terjatuh dalam godaan. Itu sebabnya kita diingatkan untuk selalu menggantungkan hidup kita ini kepada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, melalui pemahaman firman Tuhan ini kita melihat dalam ayat yang kelima dan ayatnya yang ketujuh.
Kita diingatkan agar jangan memaksakan Tuhan untuk menolong kita menurut cara kita. Yang ditawarkan iblis dalam ayat ini pada pencobaan kedua adalah bagaimana supaya Yesus bisa mendemonstrasikan mujizat yang spektakuler agar para malaikat bisa menatang dia. Banyak pengikut Kristus sering memaksa Tuhan untuk menolong mereka secara ajaib. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-6b. Bahkan kita juga bisa melihat dalam Mazmur 91 ayat yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 yang dipakai iblis untuk mencobai Yesus. Tetapi Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya ini mau memberikan sebuah gambaran. Yesus mau bilang bahwa firman Tuhan disampaikan bukan untuk mengontrol Tuhan dan memaksanya untuk melakukan mujizat sesuai dengan kehendak kita. Tapi firman Tuhan bukan untuk juga diuji, melainkan untuk dipercaya supaya manusia bisa belajar, bisa berharap, bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena itu biarkan Tuhan menolong kita dengan cara dan waktunya Tuhan. Saat kita memaksa Tuhan untuk menggunakan firman-Nya untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak kita, maka disitulah kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Yang ketiga, melalui pemahaman firman Tuhan kita juga diingatkan jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana saat iblis menawarkan seluruh kemegahan dunia dalam kerajaan dunia ini, asal Tuhan Yesus sujud kepada dia. Yesus berkata kepadanya bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, Tuhan Yesus menyadari bahwa sebelum dia dicobai di padang gurun, dia telah dibaptis di sungai Yordan. Dan dalam baptisan itu terdengar bagaimana proklamasi Allah. Suara yang turun dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Artinya Yesus tahu dengan benar bahwa dia adalah anak Allah. Dan satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah taat kepada Bapanya, bukan kepada yang lain. Karena itu dalam pasal yang terakhir dari Injil Matius ini, di mana Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Hal ini terjadi karena apa? Karena ketaatan Yesus kepada Bapanya. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan dunia ini. Tetapi Yesus taat kepada Bapanya. Dia tidak hanya diberikan kuasa oleh Bapanya di bumi saja, tetapi juga di sorga. Artinya, jangan pernah kita menggeser kedudukan Allah, Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Banyak hal yang harus kita jadikan alasan, terkadang untuk menggeser kedudukan Allah. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang lebih memilih jalan salib, jalan ketaatan kepada Bapanya, dan terus belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri dari kuasa kedagingan. Oleh karena itu ketika iblis mencobainya, Yesus selalu menanggapinya dengan mengatakan ada tertulis. Dan dia berhasil memenangkan pergumulannya ini. Artinya ini adalah inspirasi bagi kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tapi daging lemah. Jangan kita dikalahkan oleh kuasa-kuasa roh kedagingan. Tapi mari kita mengalahkan kuasa-kuasa roh kedagingan itu dengan kuasa roh Allah saja. Sehingga kita boleh berjalan dalam pertolongannya. Amin.